para pengkaji sejarah peradaban umat manusia pasti akan menemukan fakta-fakta bahwa peradaban apapun di muka bumi yang mencapai kemajuan saat ini itu cikal bakalnya, apinya itu telah dinyalakan oleh generasi awal dari kaum muslimin di bidang ilmu pengetahuan apapun. Begitu mendengar ada kabar, wah turun ayat ini berarti Rasul disuruh menceraikan istrinya, itu jadi berita besar. Nah, inilah yang diberitakan oleh orang Ansor itu kepada Umar bin Khattab. Hadasa amrun adzim, telah terjadi peristiwa besar, yaitu berita tentang Rasul menceraikan istrinya. Maka Umar langsung menemui putrinya. Nah, maka summa dakhaltu 'alan nabi faqultu wa ana qaimun atallaqta nisa'aka. Maka aku, kata Umar bin Khattab, memberanikan diri menemui Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menceraikan istrimu? Qala, maka sabda Rasulullah, tidak sekali-kali. Aku meninggalkan bukan berarti menceraikan, aku mendidik mereka. Maka fakultu, kata Umar bin Khattab, Allahu Akbar. Saking gembiranya Umar bin Khattab sampai berteriak Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberitakan sepenggal dari pengalaman Umar bin Khattab dengan tetangganya dari Ansor, tapi di dalamnya mengandung banyak pelajaran, termasuk di dalamnya terkait dengan bab ilmu. Apa yang terkait dengan bab ilmu di hadis ini? Ini adalah menerangkan hirsus sahabah ala thalabil ilmi. Jadi bagaimana Rasulullah itu berhasil menanamkan kecintaan kepada para sahabatnya dalam menuntut ilmu, sehingga mereka dari masyarakat yang buta huruf, masyarakat yang terbelakang secara ilmu, berubah menjadi masyarakat yang paling antusias dan cinta pada ilmu. Nah, maka digambarkan oleh sikap Umar bin Khattab, sampai kalau dia tidak bisa hadir, dia menugaskan tetangganya. Nanti tetangganya memberitakan pada dia. Nanti beliau yang hadir beritakan, Masya Allah, betapa indahnya kehidupan masyarakat di zaman yang masih amat sederhana itu, tapi kecintaan terhadap kemuliaan ilmu sudah sedemikian tinggi. Nah, maka tidak heran spirit seperti ini nanti yang terwariskan pada generasi-generasi berikutnya, generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, maka baru memasuk 3 generasi ilmu pengetahuan Islam sudah melompat cepat melebihi dari bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju dari mereka, khususnya Persia Romawi. Nah, sehingga puncak keemasan ilmu pengetahuan ini sudah masuk dari mulai abad kedua di masa Khalifah Bani Umayyah, dan puncaknya adalah di masa keemasan Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, ini roh ilmu, spirit kecintaan yang berhasil ditanamkan oleh para sahabat, kecintaan pada ilmu. Dan justru ikhwatal iman sekalian, menurunnya kaum muslimin dalam percaturan dunia ini ketika kecintaan pada ilmu mengalami penurunan. Maka para ilmuwan, para pengkaji sejarah peradaban umat manusia pasti akan menemukan fakta-fakta bahwa peradaban apapun di muka bumi yang mencapai kemajuan saat ini itu cikal bakalnya, apinya itu telah dinyalakan oleh generasi awal dari kaum muslimin di bidang ilmu pengetahuan apapun. Nah, ini ruh al-hirsu ala thalabil ilmi, kerakusan, sebutnya rakus gitu, saking cinta yang luar biasa, tapi rakus dalam mana positif, ambisi yang sangat tinggi terhadap kecintaan pada ilmu. Saya kira ini barangkali yang sedang dibangun kembali umat
umat Islam khususnya dan umat manusia dunia untuk kembali lagi giroh terhadap kecintaan pada ilmu. Padahal sudah ditegaskan oleh Al-Quran bahwa memang kemuliaan hidup manusia itu dengan dua hal, dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi derajat kemuliaan di dunia dan akhirat tidak akan tercapai tanpa penguasaan iman dan ilmu. Ini pelajaran pertama yang terdapat di hadis yang mulia ini. Kemudian yang kedua, dari hadis ini menerangkan bahwa dalam ajaran Islam itu saling memberitakan ilmu pengetahuan itu tidak terbatas harus profesi guru, ustadz, mubalik gitu. Siapapun mendapatkan ilmu yang baik, yang benar, dia sampaikan lagi. Nah, maka dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama, al-i'timadu ala khobaril wahid wal amalu bimarosilis sahabah. Hadis ini menegaskan di antara pelajaran penting yaitu berpegang teguh atau i'timad, bersandar, meyakini tentang berita-berita perorangan yang jujur. Jadi ketika Umar bin Khattab menerima wahyu, menerima berita Rasul disampaikan lagi ke orang lain, orang itu percaya disampaikan Umar itu memang benar. Tidak ditanya dulu, ini siapa saksinya bahwa Rasul mengatakan begitu. Inilah menunjukkan para sahabat itu seluruhnya adil, mereka orang terpercaya. Tidak mungkin mereka berani membuat berita yang tidak benar atas nama Rasul. Maka tidak pernah ucapan seorang sahabat di masa Nabi itu dikonfrontir, dipertanyakan, benar nggak Rasul mengatakan begitu? Itu sudah saking saling terpercaya. Jadi sifat jujur, sifat adil, menukil berita, menceritakan, itu sangat dijaga luar biasa. Itu disebut dengan etika ilmiah dalam Islam. Nah, yang sekarang ini justru mengalami kemunduran yang sangat dahsyat di kalangan umat manusia. Sehingga orang dengan semudahnya menukil berita, si fulan mengatakan begini. Ternyata itu penyelewengan berita, hoax. Atau beritanya benar tapi telah diselewengkan, telah dicuplik, telah dipotong-potong, telah direkayasa, Masya Allah. Jadi etika ilmiah, adab ilmiah di masa Nabi ini menyebabkan semua umat Islam di masa Nabi yakin apa yang dikatakan temannya itu benar. Kenapa? Karena semuanya yakin tidak akan yang berani berdusta atas nama Nabi, karena tidak main-main ancamannya. Rasulullah berkata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani mengatakan sesuatu mengatasnamakan aku, kata Rasulullah, yang aku tidak katakan, siap-siap tempat duduknya di neraka. Siapa yang enggak ngeri gitu dengan ancaman itu? Itu sebabnya para sahabat itu menukil perkataan Rasulullah semaksimal mungkin, persis seperti apa lafaz yang disampaikan beliau. Ini Masya Allah. Nah, ini kejujuran ilmiah. Inilah yang menyebabkan kenapa Allah menjamin kemurnian agama ini. Karena sekata pun harus ditelusuri, itu betul nggak sumbernya di Rasulullah. Itulah kenapa hanya ada dalam Islam penyaringan berita. Metode menyaring berita itu nggak dikenal di bangsa yang lain, hanya ada di Islam. Itulah metode hadis. Makanya kenapa berita hadis itu diklasifikasikan. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Di mana berita itu benar karena orang yang menerimanya jujur, orangnya adil, kemudian beritanya betul-betul diterima dari sumbernya. Maka orang yang benar mendengarnya, orang yang kuat hafalannya, jujur, adil, pasti benar beritanya. Tapi kalau diragukan kredibilitasnya, itu hadisnya jadi dhaif. Bahkan kalau dia suka berdusta, jadi maudhu, jadi palsu, tidak boleh diterima. Maka sumber agama Islam itu harus ilmiah, harus murni, jelas tentang kebenarannya, tervalidasi berita itu. Ini Masya Allah. Makanya salah satu mukjizat dari umat Nabi Muhammad, dari umat yang lain ini adalah lahirnya ilmu tentang verifikasi berita. Ini yang menyebabkan Al-Quran dan hadis ini terjaga keasliannya.
Beda dengan umat-umat terdahulu, tidak memiliki metode memverifikasi berita. Maka Taurat bercampur antara firman Tuhan dengan bukan firman Tuhan. Injil bercampur antara perkataan Yesus dengan perkataan murid-muridnya. Sehingga sulit untuk dikatakan mana yang asli, mana yang tidak asli. Karena tidak mengenal model verifikasi berita. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal segala ilmu terkait dengan sejarah, dengan metode ilmiah. Ini kajian dalam ilmu hadis, memverifikasi. Maka satu lafaz saja tidak. Nah, sedangkan Bapak Ibu sekalian, penyelewengan dalam agama ini karena adanya berita yang salah. Berita yang salah. Kenapa umat-umat terdahulu jadi keluar dari ajaran asli para nabinya? Sebab setelah Rasulnya wafat, bercampurlah wahyu yang murni, persabda nabi yang sebenarnya dengan ucapan yang bukan dari firman Allah dan Rasulnya. Contohnya umpamanya kalau kita ngambil, kenapa jadi menyimpang jauh kaum Yahudi dalam satu kasus saja tentang siapa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim gitu. Nah, para pengkaji Perjanjian Lama itu menemukan perubahan kata-kata dari aslinya. Di naskah kuno umpamanya ditemukan kata-katanya itu, wahai Abram, ambillah anakmu yang sulung, jadikanlah dia korban bakaran bagiku. Itu naskah kuno terdahulu kalau diterjemahkan ke bahasa kita gitu. Tapi ditemukan pada naskah berikutnya ada kurung, wahai Abram, ambillah anakmu yang sulung, dalam kurung yaitu Ishak, sebagai korban bakaran. Di naskah berikutnya lagi ditemukan, wahai Abram, ambillah anakmu yang sulung yaitu Ishak, tanpa kurung lagi. Jadi akhirnya timbullah keyakinan yang dikurbankan itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak. Dari mana asal usulnya? Karena tidak terjaminnya kitab suci itu, sehingga penafsiran manusia masuk ke dalam redaksi wahyu, dan itu tidak ada jaminan di dalam kitab terdahulu. Sedangkan Al-Quran sejak awal menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang turunkan Al-Quran itu, wahai Muhammad, dan kami akan menjaganya, memeliharanya. Maka jangankan ada penyisipan satu kalimat, satu huruf saja, tidak akan bisa terjadi penyusupan terhadap kitab suci Al-Quran. Nah ini kenapa? Karena dalam Islam ini sebelum ilmu disampaikan, doktrin pertamanya adalah kejujuran dan amanah ilmiah. Tidak boleh orang menyampaikan sesuatu yang belum benar-benar dia dengar sendiri, belum benar-benar dia pastikan itu sabda Rasulullah, dan dengan redaksi yang benar. Inilah yang menyebabkan terjaga. Maka sampai generasi tabi'in, hadis terpelihara dari pemalsuan. Tetapi ketika lepas generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, mulailah orang mengatakan qala Rasulullah, hadisnya benar tapi ya pakai tambahan gitu. Ada seorang umpamanya mendengar hadis yang benar, Rasulullah bersabda, tidak ada permainan yang baik dalam Islam kecuali bermain kuda dan berenang. Nah, tiba-tiba seorang melihat sultan sedang main burung merpati. Tiba-tiba ditambahkanlah berita hadis itu, Rasulullah bersabda, tidak ada permainan yang dicintai dalam Islam kecuali 3, asalnya juga ada 3, yaitu bermain kuda, berenang, dan bermain burung merpati. Karena lihat rajanya sedang main burung merpati, biar dia. Mulailah timbul pemalsuan hadis. 2 kalimatnya benar, yang ketiganya salah. Itu contoh. Ini sejarah dalam Islam, tapi tidak bisa berlangsung fase pemalsuan hadis ini karena para ulama keburu menyadari dan memahami bagaimana menyeleksi hadis yang benar dari Rasulullah dan menyeleksi mana yang
Tidak benar. Oh ternyata setelah disulusuri dari sahabat ke tabi'innya nggak ada kalimat bermain burung merpati kan gitu. Ini baru muncul belakangan. Nah ini ikhwata iman sekalian, poin yang kedua dari hadis ini, begitu ketatnya dalam Islam amanah ilmiah. Makanya itu dijadikan standar ilmiah zaman sekarang. Orang tidak boleh mengutip perkataan orang lain kecuali disebutkan sumbernya, rujukannya, dan harus mengutip secara benar. Itulah standar ilmiah zaman sekarang. Orang menulis skripsi, tesis, disertasi. Tidak boleh main comot-comot kata orang. Kalau main comot-comot tanpa verifikasi dan menisbatkan ke pemiliknya, timbullah plagiat, plagiarisme. Itu adalah sebuah pengkhianatan ilmiah. Maka orang bisa dibatalkan kesarjanaannya karena dia mengutip perkataan orang lain, diklaim seperti perkataannya sendiri. Ini Masya Allah. Itu cikal bakal ilmu dalam Islam yang kemudian dimodernisir jadi metode-metode ilmiah di zaman modern saat ini. Kemudian yang ketiga dari hadis yang mulia ini, yaitu bahwa anat taliba la yaghfalu anin nadhari fi amri ma'asihi liyasta'ina bihi ala talabil ilmi wa ghairihi. Maka para penuntut ilmu jangan sekali-kali melalaikan dari memikirkan urusan keluarganya sendiri dan urusan kebutuhan hidupnya dari menuntut ilmu. Di dalam Islam menuntut ilmu tidak boleh menyebabkan orang juga jadi lupa mencari nafkah. Nah maka timbullah pengaturan. Satu hari Khalifah Umar itu ketika masih jadi sahabat biasa, beliau untuk mengatur keluarganya, memimpin jamaahnya di kampung agar dia bisa menjaga keluarga. Satu hari baru beliau menuntut ilmu. Ini para penuntut ilmu bukan berarti dia lalai dan meninggalkan memikirkan kebutuhan keluarganya. Ikhwah billah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini hadis walaupun satu karena panjang mungkin ini yang kita bahas karena waktu isya kita dekat. Nah,